Oke, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Rusakma Junaidi ya. Jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang slow living. Jadi apa itu slow living dan bagaimana saya memaknai slow living. Nah, untuk slow living sendiri sebenarnya banyak ya penjelasannya di Google ataupun di media sosial ya terkait dengan slow living. Namun kalau saya mendefinisikan slow living atau mengartikan slow living itu adalah hidup yang sesuai dengan tujuan. Dalam artian kita hidup santai, sederhana, tapi jauh lebih bermakna. Jadi kita membuat hidup itu jadi lebih full, sesuai dengan apa yang kita mau. Bahwa memang hidup yang mengejar passion itu mungkin bisa dapat dikategorikan slow living. Tapi ketika kita mengejar passion itu menjadi lebih terburu-buru, harus cepat, eksponensial, bahkan kita bisa mengupayakan bagaimana menciptakan quantum leap itu sebenarnya berubah menjadi fast living kayak gitu. Nah, kalau saya melihat apa itu slow living, nah terkait dengan slow living sendiri, bagaimana saya memaknainya sebenarnya adalah ini perjalanan ya. Jadi ini sebuah perjalanan hidup yang tidak bisa kita langsung semerta-merta memutuskan hidup menjadi slow living kayak gitu. Jadi saya mulai mendapati bagaimana saya menginginkan hidup slow living itu bermula ketika awal saya kuliah, kemudian saya menjalani hidup itu terasa sangat cepat dengan berbagai macam tuntutan, dengan berbagai macam hal yang mendorong supaya kita terus bertumbuh ya dalam tanda kutip, terus berprestasi, terus mempunyai pencapaian yang signifikan seperti itu. Nah, saya merasa bahwa saya bertumbuh terlalu cepat atau mungkin bukan bertumbuh terlalu cepat ya. Mungkin istilahnya adalah saya merasa lelah sebenarnya dengan kecepatan ini. Akhirnya saya juga berusaha harus mengatur energi, mengatur napas agar apa? Daya tahan saya semakin lama. Jadi saya tidak merasa cepat bosan atau bahkan sangat terburu-buru dengan apapun ya seperti itu. Jadi saya mulai kuliah itu dimana saya kuliah hidup dengan mobilitas yang cepat. Saya kuliah bahkan kuliah 24 SKS mungkin di zaman sekarang jadi hal biasa ya. Tapi bagaimana ketika saya kuliah 24 SKS, kemudian organisasi tidak hanya satu, bahkan 2 sampai 3 organisasi waktu itu. Kemudian saya bekerja part time di dua tempat juga karena saya kuliah itu juga harus mempertahankan hidup sendiri ya. Jadi di situ saya merasa bahwa tidur hanya 4 sampai 2 jam tiap hari. 4 jam itu masih syukur kalau saya aktivitas itu nggak terlalu padat ya. Kalau sudah padat banget, apalagi dengan tugas-tugas kuliah, terutama kalau mau UAS ataupun UTS di UGM itu, rasanya tuh saya tidur bisa hanya 2 jam sehari seperti itu mengerjakan UTS UAS. Namun memang hasilnya nyata. Jadi hasil nyata ini terlihat ketika saya lulus bisa 3,5 tahun, IPK di atas 3,5, kemudian saya punya beberapa prestasi, baik itu saya dapat beasiswa, kemudian juga saya menang PIMNAS di tahun 2015, kemudian saya dapat PKM, pendanaan PKM lagi di tahun 2016, kemudian juga banyak hal lain yang saya capai. Waktu itu saya menjadi ketua IMM BSKM di Sleman. Hal-hal yang mungkin menurut sebagian orang itu pencapaian yang luar biasa ya, tapi bagi saya itu adalah satu upaya saja untuk mempertahankan hidup dan untuk senantiasa relevan. Kemudian saat saya sudah lulus kuliah juga saya tidak lepas dari aktivitas-aktivitas yang cepat itu. Saya bekerja, bahkan di satu masa saya kerja di Semarang itu di salah satu perusahaan otomotif itu, saya pulang tuh sampai jam 12 malam dan besok masuk lagi. Terus ya memang itu hal biasa ya dalam bekerja, tidak tidak ada yang mungkin alay mungkin kalau menurut sebagian orang untuk diglorifikasi atau diceritakan seperti itu, karena itu memang bagian dari proses seperti itu. Bahkan saya sampai akhirnya
kerja lagi di tempat yang lain. Saya berpikir gimana ya saya bisa untuk menjalani hidup ini dengan lebih sederhana. Baik itu sederhana itu tidak hanya masalah masalah apa ya, masalah pilihan ya, keputusan-keputusan yang kita buat setiap hari ya, tapi juga sederhana dalam artian adalah baik itu dari segi ekonomi, segi tampilan, segi jadwal ataupun hal-hal lain, di mana saya bisa lebih merasakan bahwa aktivitas saya itu berdampak gitu. Berdampak itu tidak hanya berdampak untuk saya saja, tapi berdampak untuk hal yang lebih luas lagi daripada saya seperti itu. Nah, ketika di situ saya mulai memikirkan apa yang bisa saya lakukan ya, apa yang ingin saya capai ya, apa yang harus saya lakukan seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan itu pertanyaan yang senantiasa membuat kegelisahan tersendiri untuk saya. Akhirnya di mana saya dulu itu berpikir bahwa saya memang dulu bukan orang yang senang dengan stabilitas. Makanya ketika teman-teman saya yang lain seangkatan lulus kuliah mendaftar CPNS dan menjadi PNS di berbagai kementerian pusat di Jakarta, saya malah bekerja swasta, kemudian bekerja yang sangat ritme dengan cepat kayak gitu, tuntutan kerja yang tinggi, pressure, stres, dan banyak hal lain yang mungkin membuat sebagian orang itu tidak nyaman. Awalnya saya sangat senang dengan hal tersebut. Mungkin selain return yang lumayan ya untuk fresh graduate saat itu dan juga berbagai pengalaman baru. Namun di fase-fase yang mulai saya rasakan, saya sudah merasa bahwa ini selesai dengan fase-fase yang seperti ini. Saya ingin fase yang lebih slow, fase yang lebih bermakna seperti itu. Bagaimana saya tidak hanya mengejar materi, tapi juga bagaimana saya bisa berdampak seperti itu. Saya mulai berpikir apa yang saya lakukan. Makanya saya berpikir mulai untuk dari situ mulai ikut aktivitas sosial, konten, kemudian berusaha untuk lebih lebih apa ya, atau tidak memperhitungkan segala sesuatu dari aspek materi saja seperti itu. Jadi ketika saya memikirkan hal tersebut, maka yang saya dapatkan di sini adalah bagaimana akhirnya saya memilih profesi, oh coba saya beralih karir seperti itu. Mungkin alih karir ini akan saya bahas di lain kesempatan, tapi ketika saya beralih karir di situ saya mulai mencoba sesuatu yang baru sebenarnya, tantangan. Ketika saya dulu dulu saya merasa bahwa menjadi dosen tuh tidak menarik kayak gitu. Beneran. Bahkan sampai salah satu dosen saya bilang, mungkin Rusli itu cocok jadi dosen sehingga kamu perlu untuk lanjut S2 di jurusan ini, menjadi dosen di sini dan lain sebagainya. Pada saat itu di tahun 2018 itu saya gak merasa kok kalau seperti itu gimana ya, mungkin saya punya opsi sendiri seperti itu. Akhirnya saya memilih untuk bekerja swasta itu selama 5 tahun dan saya mendapatkan pengalaman yang lain di situ. Tapi terlepas apapun itu juga, memang mungkin menurut dosen sekaligus pembimbing skripsi saya waktu itu benar juga. Akhirnya saya kembali ke kata-kata beliau dan menjadi dosen tanpa tanpa saya sengaja. Dalam artian disengaja itu dalam artian gini, saya tidak tahu kalau nantinya akan kembali lagi ke kata-kata tersebut. Tapi terlepas bagaimanapun proses itu berjalan ya, yang saya pikirkan sekarang adalah tentang kebermaknaan. Bahwa saya bukan tipikal orang yang ketika membuat publikasi, membuat konten, apapun ya, konten itu tidak harus selalu video di YouTube ya, bisa jadi publikasi jurnal, publikasi conference, kolokium, dan lain sebagainya, proceeding. Saya bukan tipikal publikasi, dalam artian bahwa konten itu harus dibuat sebanyak-banyaknya untuk mendapat insentif, untuk kenaikan pangkat, nggak kayak gitu. Saya membuat konten itu berdasarkan ya, karena gini, ide dari manusia itu given dari Tuhan yang Maha Esa ya, dari Allah gitu. Kita sebagai manusia ini kan penerima hikmah, penerima kuasa, penerima karunia dari Allah. Kita bertugas hanya menjalankan dan mewujudkan apa yang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Jadi saya merasa bahwa
manusia itu tidak bisa dipabrikasi, tidak bisa ditarget stand apa ya, target yang sangat sangat apa ya, sangat berketetapan gitu, bahwa manusia itu dinamis, nggak statis, intinya itu manusia itu dinamis. Dan dengan dinamikanya sendiri ini manusia menjadikan dirinya sesuatu yang unik kayak gitu. Manusia itu multidimensi, itu yang saya rasakan ketika saya memahami apa itu makna slow living di sini, yaitu adalah hidup yang lebih bermakna. Bahwa slow itu bukan lambat, tapi slow itu adalah gimana kita mencapainya dengan penuh rasa karsa cipta, kalau menurut teorinya Pak Kunco, apa itu, Pak Noto Negoro, itu salah satu profesor di Fakultas Filsafat ya. Oke, itu yang saya maknai ya dari slow living ini tadi, bahwa ini gini, bahwa slow living itu perjalanan ya, bukan berarti langsung Gen Z itu pengen hidup yang fast, cepat, instan. Itu memang pengaruh dari generasi masing-masing ya, tapi kalau yang terjadi di saya ketika memaknai slow living adalah gimana menjadikan hidup itu lebih sederhana, kita tidak terlalu banyak dipusingkan dengan pilihan-pilihan yang tidak perlu, bagaimana kita bekerja sesuai dengan apa yang menjadi target. Target itu bisa target institusi ataupun target kita pribadi ya, tapi terlepas dari itu, bahwa sebenarnya dari target pribadi pun saya tidak ingin dipublikasi, bahwa saya ingin menghasilkan karya itu memang benar berdampak. Saya merasakan betul ketika perbedaan antara saya kuliah S1 dan kuliah S2. Ketika S2 memang sedikit modelnya adalah oportunis dan memang agak terpublikasi ya, karena memang di S2 itu saya cepat banget, setahun setengah, kemudian tuntutan juga dari kampus bahwa publikasi ya untuk kelulusan. Jadinya saya berpikir mengambil tema tesis yang paling possible untuk dikerjakan, sudah yang penting selesai kayak gitu. Tapi ketika saya berpikir bahwa karya itu sudah yang penting selesai, memang itu memang hal pertama yang harus kita yakini. Dan yang kedua adalah isu-isu yang memang kita ahli lah, minimal ahli atau menguasai isu tersebut. Yang kedua adalah memang kita layak dan memang kita senang untuk membahas isu tersebut, walaupun memang isu tersebut tidak menjadi populer di kalangan masyarakat luas, tapi kita ketika membahas isu itu menjadi tertarik, menjadi semangat gitu. Itu sih, itu yang mendorong bahwa apa ya, dorongan dari dalam diri untuk melakukan sesuatu itu menjadikan hidup kita jadi lebih bermakna gitu. Bahwa saya ketika saat ini menjadi seorang konten kreator ya, walaupun dengan konten yang sederhana, bahkan mungkin banyak orang bisa melakukan apa yang saya lakukan, tapi saya merasa bahwa dengan hal ini menjadi hiburan tersendiri buat saya, bahwa saya tidak melihat uangnya, tidak melihat adsense-nya. Adsense itu ya implikasi, dampak kayak gitu. Tapi yang paling penting adalah ketika saya senang melihat, oh ada yang mau mendengarkan saya, ada yang mau untuk menanggapi, untuk berkorespondensi dan lain sebagainya. Di situ saya merasa bahwa di titik ini saya merasa berdampak gitu. Jadi saya tidak terlalu melihat viewers, subscriber, followers, itu semuanya dampak. Memang kalau memang kita memang berdampak, insya Allah apa ya, sebaik-baiknya manusia ya yang berdampak lah buat orang lain, seperti itu. Jadi bagaimana itu saya memaknai slow living, sehingga saya mengambil keyakinan ya, itu keyakinan sih, keyakinan terhadap slow living. Dan proses-proses fabrikasi, proses-proses yang sifatnya adalah tuntutan ya kita jalani sebagai profesional gitu. Tapi terlepas dari itu semua, bahwa pandangan saya pribadi terkait dengan slow living ini, saya ingin menjadikan hidup saya lebih berkualitas, itu aja sih. Itu jadi kita tidak terlalu memusingkan kuantifikasi apapun ya, gitu. Jadi ketika saya merasa sampai di tahap itu, saya merasa bahwa oh ini tujuan saya, objektif saya tercapai. Itu sih. Terima kasih ya sudah mau menonton konten ini, berbagi dan berbagi perspektif ya, seperti itu dengan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.